Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Yafi. Nomor induk mahasiswa 1901 12 4404. Prodi jurusan Administrasi Publik 2019. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS perilaku organisasi kelas C. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu disiplin yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan dan persamaan perilaku organisasi dengan bidang ilmu lainnya. Jadi, perbedaan antara psikologi dengan teori organisasi terletak pada dua perbedaan. Di antaranya yaitu analisis perilaku organisasi terpusat pada variabel tak terbatas. Perilaku organisasi mempelajari tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan persamaannya antara perilaku organisasi dengan psikologi dengan teori organisasi terletak pada kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi, psikologi sosial dan psikologi sosiologi. Soal nomor 3, prinsip-prinsip dasar yang membedakan perilaku manusia. Salah satunya adalah perbedaan dalam berpikir tentang masa depan. Jelaskan maksudnya. Menurut saya pribadi, dari berpikir masa depan tersebut adalah termasuk golongan dari karakteristik organisasi bergerak secara dinamis. Secara tidak langsung, mereka bergerak 2 langkah, 1 langkah lebih depan, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan di masa depan agar tetap ada. Maka dari itu setiap manusia berpikir dinamis secara tidak langsung. Dia memiliki wadah dan membentuk wadah yang dimana terciptanya organisasi dan melaksanakan tujuan tersebut. Soal nomor 4, kenapa ilmu perilaku organisasi perlu dikembangkan untuk masa depan? Jawabannya, karena zaman yang semakin maju dan modern ini membuat para pelaku di organisasi, contohnya dalam bidang perusahaan, lebih gesit dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam organisasi ataupun di perusahaan mereka. Sebab di era yang penuh dengan persaingan ini hanya akan menyiksa organisasi atau perusahaan yang mampu bersaing dengan organisasi ataupun perusahaan lain, dan yang tidak mampu melewati persaingan akan tersingkir dan menghilang. Karenanya diperlukan perubahan dan juga pengembangan terhadap organisasi atas perusahaan agar siap dalam menghadapi persaingan yang sangat luar biasa.